صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكون والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم lagi di tapi nah satu هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتهمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بنية الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوسل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن وقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat
jamaah majelis taklim Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan melanjutkan pembahasan masih dalam bab fil yakin wa tawakkal, tinggal satu hadis lagi insyaallah akan kita selesaikan pada pagi hari ini, dan kemudian insyaallah kita akan memasuki bab yang baru yaitu babu fil istiqamah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis al-hadi asyar, hadis yang ke-11 dari bab al-yakin wa tawakkal. An Anas radhiyallahu qala kana akhawani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal akharu yahtalifu fashaka al-muhtalifu akhahu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la'allaka turzaqu bihi, rawahu at-Tirmidzi bi isnadin sahihin ala syarti Muslim, yahtarifu yaktasibu wa yatasabbabu. Hadis yang terakhir dari bab al-yakin wa tawakkal datangnya dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau pernah bercerita bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana akhawani ala ahdin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Pada masa Nabi, saat itu ada dua orang yang bersaudara. Ini ada dua orang bersaudara hidup bareng pada zaman Nabi, Dua-duanya nih sahabat, karena dia berjumpa dengan Nabi dan dia juga beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nah, dua orang ini dia punya profesi yang beda, Nah, profesi apa yang pertama? Wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara yang dua itu, ini kerjaannya ngapain? Seringkali datang berkunjung silaturahim kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, orang yang pertama nih, padahal dia ini bersaudara, Dia datang suka silaturahim Nabi sallallahu alaihi wasallam, bantu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Artinya nih orang sangat cinta banget kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Karena dia ngamalin tadi,
yang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi kan begitu. Ya, barang siapa yang mencintai aku, maka tuh orang akan bersamaku nanti di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal akharu yahtaribu. Ya, sedangkan saudaranya yang satu lagi yahtarib. Apa nih yahtarib? Ya, di sini dikatakan yahtarib itu ya kerja. Ya, sibuk bekerja, ya, kerja urusan dunia aja diurusin itu, ya, tuh. Fasyakal muhtarib, ya, kemudian yang satu ini, yang profesinya itu suka kerja aja, ya, duit kerja aja urusannya sama dunia itu. Ya, itu ngadu kepada Nabi. Dia bercerita kepada Nabi tentang siapa? Tentang saudaranya yang satu nih. Istilah bahasa kita, ya. Dia ngomong ke Nabi, ya Rasul, ini punya saudara nggak pernah kerja, ya. Gue lihat berarti kerjaannya tidak terlalu maklum dulu. Kapan dia kerjanya? Tuh, ya. Kerjaannya harus sembahyang, tadi zikir, tadi pengajian katanya. Ya, dimana ada majelis dia datang, ya, terkesuruh dia ikut lagi. Kayak gitu ya. Ya. Biasa Pak. Di tengah keluarga itu pasti ada. Ya, ibarat kata kan nggak semua dalam satu keluarga pasti apa itu? Ya, sama. Ya, keinginannya pasti beda-beda dong. Ya, nggak semua tuh dari sekian anak, contohnya ada 12 anak seperti keluarga saya, semuanya apa tuh? Kerja tuh, urusannya nyari urusan dunia. Ya, pasti ada dong yang satu beda. Ya, kerjaannya suka hadir majelis taklim, cinta dengan para ulama, cinta dengan orang-orang soleh. Ya, ibarat kata itu saudaranya yang satu, emang dia nggak bisa cari duit, tapi ntar bagaimana tuh ngasih makan istri sama anaknya kan begitu, ya. Tuh, ceritanya seperti itu, ya. Nah, mendengar ya apa yang dikatakan atau diceritakan atau yang diadukan ya saudaranya yang satu tadi mengenai adiknya yang nggak kerja, cuma kerjaannya datang sama Nabi, cinta sama Nabi, selalu membantu Nabi. Ya, Nabi jawabnya singkat. Ya, ini kan ibaratnya kan jelek-jelekin ya. Mustahil nggak kalau ada saudara sendiri jelekin saudaranya sendiri? Nggak mustahil. Ya, banyak. Ya kan kita kakak beradik, kadang kita ceritain abang kita, atau kita ada kita nyeritain kita. Ada nggak? Ada. Ya, bukan ada, banyak mungkin. Kenapa ya? Ini faktor yang namanya penyakit apa ya? Penyakit batin. Ya, nggak demen kalau ada orang apa ya, senang dia susah dikatain, ya dia senang diapain, dihasudin kan begitu, ya itu dengki namanya tuh, ya kalau orang Betawi bilang hatinya apa namanya, berat ya, berat lagi berat, orang bilang berat hatinya itu, ya padahal saudaranya sendiri. Ya, ada aja yang seperti itu, ya. Tapi seorang sosok seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasa kita ini nggak banyak cincong, ya. Kalau dia ngomongin enggak, Rasul hanya mengatakan apa? Faqala la'allaka turzaqu bihi. Ya, apa kata Nabi? Bisa jadi ente dapat rezeki lantaran dia. Tuh, ya. Ente punya duit banyak, ya, karena dia, ya, dia selalu doa di makam-makam wasilah soleh kan, di para wali-wali itu, ya, didoain Pak. Cuma di saudaranya jelek aja artinya, ya, tuh. Makanya kalau kita punya saudara kerjaannya diarah nyari kerjaan, lalu kerjaan mana dulu kuburan dulu, ada nggak mungkin? Banyak. Ya, tapi tadi arah, tadi Habib Puncung, tadi luar Batang, ya, tadi Mbah Priuk, ya,
tadi Senin lagi ya yang jauh udah pergi Solo sudah ada kagak pergi siapa bilang ya tuh ini bisa jadi nih tengah keluarga kita yang ada nih dapat keberkahan saya lantaran siapa? Lantaran tuh anak satu ini ya ini Nabi yang ngomong Pak ya bukan ulama bukan kiai bukan ustaz atau ustazah bukan tapi Nabi ya Nabi kata Nabi bilang bisa jadi ente dapat rezeki lantaran dia tuh ya yang namanya orang kerja itu kan ikhtiar Pak ikhtiar bukan ya nah kalau ada orang kerja nggak dapat duit bisa jadi nggak bisa jadi itu namanya takdir ya ikhtiar kita kerja takdir mengatakan nggak dapat duit lo ntar awal bulan kenapa karena perusahaan lo kebakaran contohnya bisa jadi nggak jadi itu namanya takdir ya kita ikhtiar kerja ya masalah dapat rezeki atau tidak itu adalah urusan Allah kita akan kembalikan yang namanya takdir kalau Allah takdirkan kita dapat duit tidak dapat ya lah orang kerja aja belum tentu dapat duit kan misalnya gitu ya ibarat kata Pak orang jualan emang pasti laku kan nggak pasti ya yang penting kita usaha dagang dari jam 5 pagi sampai jam 2 siang jangankan orang beli tengok aja kagak barang gua nah, kata gitu berarti itu apa itu takdir Allah ya jangan kita nyeselin apalagi kita kapok jualan di Jatiwaringin dulu pasar pondok gede ya berapa hari gua ramalan gue ini apa kagak ada yang tengok jangan dia tengok aja kagak datang ke rumah orang enggak kenapa ya tuh dagangan lu di apa itu apa dia bilang gelap katanya ya harus dibuka auranya dulu gitu ya jadi yang kagak ngomong gitu jangan ya kita harus percaya dengan yang namanya takdir Pak kita usaha orang belajar mau sejauh apa di negeri manapun dia belajar ya udah sungguh-sungguh ya kalau Allah takdirkan dia nggak jadi orang bisa aja mungkin ada yang salah niat mungkin tuh anaknya niatnya benar orang tuanya kali ngasih dia makan dari yang nggak halal ya jadi nggak itu semua namanya takdir ya artinya Pak kita nggak ingin loh mendapatkan sesuatu yang nggak enak buat diri kita tapi kalau Allah yang menentukan itu mau apa ya terimalah ya itu namanya takdir Allah Subhanahu wa taala ya nah ini apa ya dua orang bersaudara padahal ya sebelah bahasa kita satu pabrik lah ya satu pabrik satu pohon ibaratnya itu ya kok masih syirik ibarat bahasa kita tuh ya hasud kepada diri saudaranya sendiri ya menceritakan untuk punya saudara kok kerjaan nggak ada kerjaan gitu jangan Pak ya kita nggak bisa menilai seseorang dari apanya dari zahirnya ya kita sering dengar ada dulu salah seorang ulama ya udah jadi ulama besar biografinya kita baca kalau lagi belajar sama syekhnya sama gurunya itu orang lagi belajar ini anak kerjaannya nimbain air mulu ya ngisi kolam gurunya bersihin kamar mandi rumah gurunya yang jadi orang alim dia ada yang begini ada bisa nggak bisa dari mana keberkahan seorang guru kepada siapa kepada murid itu air ya makanya jangan pernah melihat seorang dari apanya luarnya dari casingnya itu kata Ustaz itu ya casing mah cakep ya keren itu HP casingnya dalamnya Chinese ya buatan Cina jangan pernah Pak ada kisah ya ada salah seorang imam di salah satu masjid imam di salah satu masjid orangnya udah agak tua ya tapi ini imam penampilannya nggak meyakinkan ya nggak meyakinkan dibilang orang kayak gitu sudah jadi imam ngapain dari pakaiannya ini udah nggak meyakinkan penampilannya nggak meyakinkan katanya ya singkat cerita ya suatu saat ya ada orang
lagi melaksanakan ibadah haji, ya, lagi melaksanakan ibadah haji, ya, yang lagi haji bilang, Pak Ustadz yang suka imam di sini haji ya tahun ini katanya. Mau kenapa ya? Kita lihat dia, ya, lagi tawaf di depannya, ini salaman nggak enak gitu. Malu dong gue, kan dulu gue suka ngina dia, ya kan? Orang miskin kok jadi imam, orang susah kok jadi imam, ya. Ini namanya orang kayak gitu Pak, ya, ibarat kata wali nggak akan dia ngomong, ya. Namanya seorang wali dia itu nggak akan apa, bahkan dia sendiri karena nggak tahu kalau dia itu seorang wali, ya. Ternyata benar dia haji, tapi orangnya ada di mana? Di rumah, di masjid lagi jadi apa? Jadi imam. Ah enggak, lu lagi haji, lu lihat tuh lagi apa? Tetap imam di sini. Tuh, ya. Jasadnya ada di sini, ruhnya di mana? Di Mekah lagi apa? Lagi tawaf. Ada yang kedua, ya. Yang kedua kejadian ketika itu ada orang, sekelompok orang lagi naik kapal laut, ya. Saat itu kapal laut sedang dalam bahaya akan karam, ya. Ada badai, hujan, angin yang sangat kencang, ya. Suatu saat sholat subuh, ya, sholat subuh orangnya kagak, tapi suaranya ada. Ya, coba Pak, masjid dari Islam ada imam, suaranya ada, orangnya kagak, kira-kira gimana? Gimana coba kira-kira? Orang kayak pergi mau kabur itu, bawa sholat dari Islam serem. Imam orangnya kagak, suaranya doang katanya, ya. Coba, ya. Nah ini menjadi pertanyaan nih. Pertanyaannya apa? Aku mendengar suaraku menjadi imam di saat sholat subuh, tapi aku lihat jasadmu nggak ada. Ya, apa jawaban ke imam tadi Pak? Kakek-kakek jawab tadi. Dia bilang, aku sedang bersama para malaikat, ingin menyelamatkan kapal yang beberapa saat lagi akan karam di telan apa? Air laut. Subhanallah. Ternyata orang seperti itu secara kasat mata kita orangnya kelihatannya tampilannya nggak bagus, baju compang camping, tapi di mata Allah apa? Wali min auliyaillah. Ya, jangan kita sekali-kali menjelekin orang, nilai orang dari penampilannya. Ya, apalagi sekarang lagi viral tuh ada istilah, ya, apa namanya itu, wali majdud, ya. Ya, orang begini katanya apaan sih? Jadi kalau nggak ngerti, nggak tahu yang ngomong Pak, yang diem, ya, diem aja diem. Kalau kita nggak tahu, ya, kalau dari mobil jalannya lo ambil nggak apa-apa dah, pentingnya orang, tapi disimpan dulu. Ini tentang seseorang yang Allah punya kelebihan buat dia, kasih kelebihan buat dia. Kalau kita nggak tahu, jangan jangan banyak ngomong. Apalagi naudzubillah sampai menghina, jangan dah. Ya, nah ini hal-hal kayak gini nih Pak. Ya, kalau orang yang nggak ngerti memang gitu lah. Ya, dia akan berkata menurut dia aja, karena dia menilai seorang dari apanya, dari zahirnya. Nah ini kejadian seperti ini nih Pak. Ya, dia punya saudaranya itu satu kerjaannya ikut sama Nabi mulu kemana aja. Yang satu lagi kerja, yang kerja malah sirik, ngadu pada Nabi ngomong gini. Nabi jawab gampang, ente dapat rezeki bisa jadi karena ada yang sering datang ke rumah saya, bisa gak? Ya, memang secara zahir dia gak punya duit Pak, tapi apa? Ketenangan hati dia dapatin. Ya, karena yakin yang namanya rezeki itu bukan urusan manusia. Tuh, yang namanya ya kita makan berapa kali pun sehari kita makan bukan urusan manusia. Allah sudah katakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi makan kalian dan mereka semua. Bukan siapa? Bukan manusia, bukan atasan kita, bukan bos kita, bukan siapapun. Kita harus ingat siapa? Al-Khaliq huwar Razzaq. Ya, sang pencipta dialah yang memberikan rezeki kepada siapa? Kepada manusia. Ya. Tapi jangan dijadiin kebiasaan juga nih. Tentang ini ampun biar aja deh, para kiai, para habaib, makanya dia gak bisa datang, jangan juga.
ya. Juga jangan tak sombong lagi. Lu udah pindah kali gue. Bukan doanya harus itu tuh. Ini juga kali diganggu banget kan. Ya, nggak bisa. Ini kisah buat pelajaran kita aja. Artinya, ya kita harus punya rasa yakin dan ketawakalan yang sangat tinggi kepada siapa? Kepada Allah. Satu. Yang kedua, jangan pernah kita merendahkan seseorang. Yang kedua, yang ketiga, jangan pernah kita menilai orang dari zahirnya. Ya, dalam kaidah dikatakan la tahkumu bizawahir. Jangan engkau memberikan suatu keputusan atau hukum sesuai dengan apa? Ya, zahir yang ada. Oh, cakep nih. Ya, penampilannya. Ya, kalau sholat cakep pakai gamis, pakai sorban, pakai baju putih. Ya, tuh ada orang tak pakai itu sudah jadi imam tuh bagus tuh. Coba belum tentu bisa jadi imam Pak. Ya, pernah kejadian nggak? Banyak. Penampilan cakep gini sudah jadi imam mendorong-dorong kan? Ya kan? Orang sini dorong hari jatuh. Ya, mendorong-dorong kan? Ya nggak bisa. Ya, yang namanya orang Pak jadi imam nggak sembarangan. Ya nggak asal dia bisa baca. Ya enggak, fikih sangat ketat Pak ketika ya menyuruh orang menjadi imam sholat Pak, ya bukan imam-imam yang lain, ya. Nah ini ya sangat jelas bahwasanya ya apa yang dilakukan oleh saudara yang satu ini ya bukan tidak bekerja, ya tapi dia memang betul-betul memiliki kepedulian kepada siapa? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kesehariannya ya saudaranya itu selalu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah Pak, orang kalau sudah ketemu Nabi yang paham, yang ngerti, Allah satu keberuntungan banget Pak. Ya kita aja jangankan kita pengen ketemu, mimpi aja susah banget kita. Ya Pak, pengen nggak mimpi ketemu Nabi? Ya, pengen nggak? Pernah ada mimpi ketemu Nabi? Hah? Susah. Ada orang mimpi ketemu Nabi pasang status. Alhamdulillah ketemu Nabi dalam mimpi. Gak boleh. Ya, diam-diam aja kalau yang gitu-gitu tuh. Ya. Kalau ada orang mimpi ketemu Nabi pasang status, Nabi tegur. Oh nggak kasih lagi lo mimpi ketemu gue, kata Nabi begitu. Nabi aja suruh merahasiakan, jangan merahasiakan yang Nabi rahasiakan, ya membuka sesuatu yang Nabi rahasiakan. Udah diem aja kita, ya. Nah kalau mimpi benar nggak ketemu Nabi? Benar, ya. Nabi sudah bilang man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa ya yang bermimpi melihatku pada saat dia tidur faqad ra'ani, maka sungguh dia sudah melihat siapa? Aku, kata Nabi. Fa inna syaitan la yatamassalu bimisli. Ya, karena yang namanya syaitan itu tidak akan bisa menyerupai aku, kata Nabi itu. Ya, padahal mimpi ketemu gurunya juga ketemu Nabi. Ya, tak sama Pak. Ya Allah, kalau orang udah bisa mimpi ketemu Nabi, subhanallah itu. Ya, itu orang-orang pilihan lah pokoknya. Ya, nggak ada orang sembarangan. Ya, sekarang kita pengen mimpi ketemu Nabi. Bisakah syarat-syarat yang disuruh itu ya kita apa? Kita lakukan ya. Kalau ada orang mimpi ketemu Nabi Pak, ya itu boleh diceritain kepada 3 orang aja nih. Yang lainnya nggak boleh. Ya, boleh cerita kepada 3 orang aja. Siapa itu 3 orang dulu? Pertama orang tuanya, yang kedua gurunya, yang ketiga teman dekatnya. Itu boleh ceritain. Ya, tapi kalau sampai pasang status, alhamdulillah, subhanallah, Allah memberikan saya kelebihan bisa ketemu Nabi di tidur, aman. Ya, ntar kalau ada sesuatu yang aneh sedikit, aku jadi Nabi lagi. Ya, nggak boleh membuka sesuatu yang Nabi aja merahasiakan. Ya, jangan, nggak perlu kita apa ya, kita ekspos hal-hal kayak gitu. Mang, kenapa sih biar dipanggil orang benar? Nggak bisa, ya jangan. Nah, ya selesai sudah hadis tentang ya bab yakin dan tawakal. Ya, jadi
Sekali lagi saya katakan ya, kita sebagai seseorang yang sudah beriman ya, tidak cukup kita hanya beriman doang ya, percaya Allah itu ada, Nabi ada, Al-Quran ada ya, nggak cukup, tapi kita juga harus memiliki keyakinan yang sangat kuat kepada siapa? Kepada Allah ya Pak ya, kepada siapa? Kepada Allah, yakin, tawakal. Coba Pak, banyak kisah-kisah yang menjelaskan tentang keyakinan yang sangat tinggi kepada Allah. Jangan jauh-jauh, contohnya aja Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika akan dibakar. Coba, kalau Nabi Ibrahim nggak yakin kepada Allah, itu api bakal ngapain? Membakar dia Pak ya. Riwayat mengatakan ya, saat Nabi Ibrahim akan dibakar, malaikat ada datang nawarin ya, nawarin kepada siapa? Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim, ya Nabi Allah Ibrahim, apa yang perlu aku bantu untuk kamu? Kata Nabi Ibrahim apa? Enggak, saya enggak perlu bantuan itu. Padahal yang nawarin siapa? Malaikat ya. Tuh, apakah malaikat bilang sombong amat tuh Ibrahim, gue mau bantu, nggak perlu bantuan gue? Ya kan? Nah, kalau kita Pak sedang dalam keadaan yang terdesak kayak gitu, jangankan orang kita kenal, orang nggak kenal kita apa yang mau bantuin? Terima, mau bantuin ini. Oh, ya. Tapi Ibrahim bilang lah hajata ini musa'adati. Tidak, saya tidak butuh bantuan kau wahai para malaikat. Kenapa? Cukup yang aku perlu bantuannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar Pak? Ya, lo kok bisa? Ya, melalui ya hanya kepada Allah. Tidak, itu pun melalui wasilah seorang Nabi yang sangat dicintai. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad jauh gak? Jauh. Kenapa itu? Karena nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Ya, Al-Quran mengatakan kul ya nar kuni bardan. Ya kan? Tuh, api dingin. Ya. Tuh, kalau tuh api dingin, Nabi Ibrahim bakal apa? Kedinginan Pak. Ya, bukan kepanasan tapi berubah menjadi kedinginan. Tapi Allah lanjutin wassalaman ala Ibrahim, dan beri keselamatan kepada Ibrahim. Bukan hanya itu api berubah menjadi dingin, tapi juga diselamatkan Nabi Ibrahim. Ya, dari panas kalau cuma dingin doang, Ibrahim berubah dong. Jadi bukan panas tapi kedinginan, tapi enggak wassalaman. Ya, ada kata-kata salam ya, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kisah juga yang mencontohkan betapa tingginya keyakinan dan apa itu ketawakalan para nabi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah kita bisa mencontoh apa-apa yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul ya, yang Allah utus mereka ke dunia ini untuk menjadi apa? Wasilah dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kita yang di Palestina Pak, lihat, kalau bukan karena keyakinan yang tinggi kepada Allah, nggak bakal Pak. Ya, dia bisa hidup bertahun-tahun ya, dari tahun 1948 ya sampai sekarang masih ada di apa itu, dihujani dengan peluru, bukan hujan air, bukan hujan emas, bukan hujan makanan, tapi hujan apa? Peluru. Ya, tuh. Mereka bisa hidup gak? Bisa hidup. Kenapa? Karena yakin Allah pasti ada bantu, Allah pasti nolong dia. Ya, tuh. Kita mungkin belum mampu seperti apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Ya, saat kita diuji seperti apa yang dialami oleh saudara kita, mungkin kita maaf ya yang bapak saya juga belum bisa ya untuk memiliki keyakinan yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berani menghadapi kondisi apapun. Kenapa? Karena dia tahu Allah pasti melihat, Allah pasti akan membantu. Ya, ada orang tanya, Ustaz, kira-kira itu memang kasus atau namanya ya pertempuran yang di Israel sama Palestina nggak bakal selesai. Saya bilang itu bukan perang itu namanya pembantaian. Ya, kalau perang ada aturannya.
Ya, ada 4 kelompok orang yang nggak boleh dibunuh: orang tua, orang perempuan, anak kecil, sama orang yang udah menyerang. Itu nggak boleh dibunuh. Itu namanya perang, ada aturannya. Nah sekarang yang kita lihat di Palestina yang menjadi korban siapa? Anak kecil, orang perempuan, kakek-kakek, nenek-nenek, ya, itu orang tidak nyerah, tembak-tembakin coba. Itu bukan perang, makanya itu adalah pembantai ya. Semalam ada orang nanya, kapan selesai Ustaz? Ya, perang antara Israel dan Palestina. Saya bilang Israel Palestina nggak akan selesai kecuali kalau akan terjadi jumlah orang sholat subuh di masjid sama dengan jumlah orang sholat Jumat. Saya tanya, orang sholat subuh berapa sholat Jumat? Ada nggak kayak sholat Jumat banyaknya? Ada nggak? Belum, nggak bakalan coba aja. Ya, coba aja. Di mana-mana Pak nggak ada orang sholat subuh jamaahnya seperti sholat Jumat. Kalau udah terjadi seperti itu tuh masjid penuh saat sholat subuh seperti saat orang sholat Jumat, clear masalah. Itu perjuangan kita juga kayak gitu. Kita nggak usah angkat senjata aja, kita buktiin aja sini. Itu penyebab masalahnya. Ya, salah satunya itu orang Islam jarang sholat subuh di mana? Coba penuhi masjid. Kenapa Bu? Apa? Ngantuk kan? Ya. Emang benar bukan saya yang ngomong ini. Ya. Kalau sudah terjadi jumlah jamaah sholat subuh penuh seperti jamaah waktu sholat Jumat, masalah Palestina Israel akan clear. Salah satunya Pak. Ya. Dan memang di akhir zaman nanti kita yakin Masjidil Aqsa akan jatuh ke tangan siapa? Kita orang Islam. Akan jatuh itu gampang aja buat Allah itu. Gampang. Lu bantuin juga percuma, tahu? Ya kan? Kita sholat subuh aja jarang di masjid. Sholat nggak sholat di mana, di rumah lain. Ya, coba temuin ya sekali-kali itu. Ya, gerakan subuh berjamaah. Ya, makanya Nabi sambil menjamin coba siapa orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, kata Nabi itu sama aja tuh orang melakukan sholat qiyamul lail sepanjang malam. Ya, man sholat subuh fi jama'atin faka'annama qama kullal lail, kata Nabi. Ya, siapa orang yang mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid, berarti itu orang sama ada sudah melakukan bangun malam beribadah sepanjang malam. Ya, memang berat ya, sholat subuh Pak, mesti berat ya, berat lah pokoknya. Ya, kayak pengajian kayak gini nih Pak, jamaahnya dikit gini nih Pak. Subuh, kenapa? Ngantuk kata ibu tadi. Ya, berat bawaannya. Cobaan dulu ya Allah, subuh-subuh yang enak tuh, apalagi kita lagi musim hujannya mana ada orang. Ya teman-teman ya, enak di bawah selimut. Ya, tuh. Ayo kita jihad kita apa? Gerakan sholat subuh berjamaah di masjid. Temui masjid waktu sholat subuh. Insya Allah hajat-hajat kita semua Allah sampaikan. Ya, saudara kita yang sedang dizalimi akan selesai. Ya, tuh. Orang banyak nggak tahu itu penyebabnya Pak, nggak berhenti itu masalah Israel Palestina itu. Kenapa? Umat Islam nggak pernah memenuhi sholat subuh berjamaah di mana? Di masjid. Musim panas yang begini, apalagi musim hujan. Kita harus tahu loh Pak. Ya, itu masalah penyebabnya kita loh. Nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Pak di hadapan Allah nanti. Ya, jangan main. Ya, lihat dong kisah. Coba ketika terjadi peperangan yang begitu dahsyat yang dialami pada saat Nabi masih ada. Ya, enggak semua sahabat turun ikut perang pada tempur di dalam pertempuran Nabi. Ya, Nabi hanya suruh yang lain di rumah. Ya, tuh Allah sudah katakan wa maka mu'minuna yanfiru kaffah. Enggak perlu semua orang turun. Cukup kalian yang lain apa?
lakukan apa yang perintah. Di antara perintah yang Nabi sudah lakukan sholat subuh berjamaah di masjid, penuhi itu masjid saat sholat subuh. Kemenangan dikasih Allah. Oh, tidak, Nabi yang bilang. Ya, bukan nggak main-main. Kita punya hajat, punya masalah berat di rumah Pak. Coba seringin sholat subuh jamaah di masjid dah. Ya, tuh, insya Allah bakal ada. Yes, ya. Syaratnya kita apa ya? Yakin, jangan nggak yakin. Ya, sholat subuh, subuh katanya. Ya, ini bisa selesai masalah. Kalau yakin mau Allah bingung. Ya, coba yakin apa mau? Ya, yakin kalau Allah pasti ngapain? Bantuin. Ya, tuh pertolongan Allah tuh pasti ada. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah jangankan tidur ngantuk aja kagak Pak, kayak kita ngantuk mulu. Ya, Allah jangankan tidur nguap aja kagak. Tuh, ya, Nabi juga nggak pernah nguap. Ya, kita lagi sholat itu padahal lagi ibadah ya. Terus kita harus sadar kalau kita itu masih banyak apa ya? Kelemahan atau kekurangan. Ya, kita itu kecil Pak. Nggak ada apa-apanya sama mereka itu yang berjuang pada zaman Nabi. Jangan zaman Nabi lah, sampai sahabat-sahabat kita yang berarti itu Pak, nggak ada apa-apanya kita. Ya, mereka lagi perang kita belanja enak. Ya, iya, di sana orang nggak ada istilah belanja sayuran kayak mak-mak di sini. Mikirin itu kan nggak ada. Ya, kita asik belanja di Tamrin City. Ya, muter-muter tawaf pun di Tamrin City. Orang mah tawaf di putaran dia 12 putaran. Padahal udah dikelilingin lagi penasaran. Ya, tuh. Karena kita kurang apa? Kurang peduli. Ya, sama saudara-saudara kita. Ya, itu salah satu kepedulian kita tadi. Ya, itu saya ingat banget pesan guru saya itu Al-Habib. Ya, Muhammad Bapak bilang seperti itu. Ya, salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan masalah sebesar apapun, ayo subuh jamaah di masjid. Kita dulu pernah ya, waktu zamannya apa itu? Ya, zamannya si Cina jadi gubernur itu. Ya, yang kedua ya. Kok berhenti kenapa ya? Itu dia Allah udah buktiin tuh, ya. Kritik luar biasa, jadi tahu. Ya, tumpang tuh si Cina itu, tumpang nggak? Tumpang siapa yang nyangka? Ya, itu kekompakan kita. Ya, yang dikomandoi oleh imam besar kita, Habib Muhammad bin Syekh. Bukti, jadi kita bilang memang bisa ini ya. Jadi kan kita bisa ini ngomong doang. Ya, kalau ngomong ngatain lagi. Ya, ya itu kerjaannya bikin provokator dulu orang itu jangan. Udah kita kalau nggak mampu berbuat sesuatu yang baik untuk orang lain, mendingan apa? Iya, ya, diam lebih baik. Ya, baik. Selesai sudah tentang bab al-yakin wa tawakal. Sekarang kita akan masuk bab bil istiqomah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab bil istiqomah. Bab ini akan menjelaskan tentang istiqomah. Kita sering dengar kata istiqomah. Apa sih istiqomah itu? Teguh pendirian bisa. Ya. Asy-Syaikh Ibnu Rajab ya dalam kitabnya apa tuh Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan istiqomah itu kata beliau itu ya apa namanya continue ya atau terus menerus dalam melakukan kebaikan. Ya, jadi continue-nya ini nih yang berat nih kan. Kita bisa melakukan kebaikan tapi kadang apa? Terus ya, terus ya iyalah Ustaz, kan kita orang Islam, kita juga Nabi udah bilang al-iman jadi orang positif dalilnya. Ya, iman kita kan
kan naik turun, ya. Ya yang menyebabkan naik turun itu siapa ya? Siapa coba? Kita loh Pak, ya. Bukan Allah. Cuman kadang tidak ada dijadiin gacokan buat dia, ya. Coba. Orang melakukan perbuatan maksiat, saat dia melakukan maksiat, saat itu imannya lagi kagak. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa lu jual imannya sementara saat itu? Ya, dengan apa? Dengan godaan syaitan. Nabi bilang, "Az-zaniyatu la yazni hina yazni wa huwa mu'min." Seseorang yang berzina, ya, dia itu saat melakukan zina, imannya saat itu lagi apa? Lagi kagak ada. Ya, Pak. Gak mungkin yang namanya orang mukmin itu berzina. Ya, la yasriful khamra hina yasrif wa huwa mu'min. Gak ada yang namanya orang beriman itu ngapain? Mabok. Atau ada tuh namanya Muhammad tapi mabok. Ada gak? Namanya Muhammad mabok kerjaannya. Ya, itu Muhammad yang imannya lagi kagak waktu itu. Kenapa? Dijual demi sedekut minuman Nah kalau kita ingin istiqomah gimana Pak? Ya pokoknya kita berusaha untuk terus-menerus melakukan kebaikan sekecil apapun. Ya, contohnya kita sedekah Pak. Sedekah baik kan? Baik, tiap hari kita 2.000 atau 1.000. Kalau kita istiqomah itu bagus kan? Ya, yang namanya istiqomah itu kata Nabi kan khairul amal adwamuha wa in qalla. Ya, sebaik-baik perbuatan itu dilakukan secara kontinu meskipun sedikit. Ya, orang sedekah sedikit lebih baik daripada tidak sedekah. Terus sedekah, kita orang miskin belagu sedekah lu. Ini jadi kagak paling 1.000 perak. Lalu punya juga nggak sedekah. Ya, lu maulid bantuin di arena aja. Ya, kalau nggak punya jangan dulu dah. Memudah, ya, minta malu-maluin aja katanya. Orang lain salah minum obat katanya. Ya, kalau sakit perut minumnya obat sakit mata. Jadi apa? Jadi buta matinya kan nggak bisa. Ada kok orang kayak gitu juga. Ya, orang pengen istiqomah. Tradisi orang-orang dulu kita dulu ngadain maulid itu suatu tradisi yang baik atau tak baik? Baik. Ya, kita membesarkan makhluk yang Allah ada membesarkan. Ya, masa Allah membesarkan kita manusia punya apa? Punya kekuatan apa? Allah membesarkan padahal Allah saja membesarkan siapa? Nabi Muhammad. Ya, pasti di antara hikmahnya kita maulid merefresh Pak, biar kita selalu ingat agar Nabi Muhammad itu memang sosok seorang pemimpin yang bukan sosok pemimpin dunia saja. Pemimpin kita di dunia, pemimpin kita di alam kubur, pemimpin kita di akhirat kelak nanti siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istiqomah dong, ya, cinta sama Rasulullah. Oh, sebaik-baik apa? Ya, perbuatan dilakukan secara terus-menerus, ya, asalkan dia apa? Bisa istiqomah. Hebat, Pak. Kita pernah gak berpikir gue pengen istiqomah dalam hal yang kecil aja dulu? Ya, bisa gak? Bisa gak? Berdiam. Insya Allah, bilang apa insya Allah gitu. Gak sumpah ya, bilang insya Allah. Ya, istiqomah tiap subuh sedekah subuh 2.000 perak aja Pak. Kayaknya ada loket kan di luar ya? Taruh itu tiap mau sholat subuh 2.000 kali 3 berapa? 60, 6 kali 12. Hah? Lumayan Pak. Ya kan? So, jangan kecil. Ya. So, Allah melihat. Yang penting Allah melihatnya apa? Keistiqomahan kita. Kalau kita bisa istiqomah, berarti kita bisa melawan godaan siapa? Setan Pak. Ya. Nah, makanya di sini ya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud mengatakan fastaqim kama umirta. Ya, dan beristiqomahlah ya tuh terhadap apa-apa yang aku perintahkan kepada kamu. Istiqomah, salat 5 waktu istiqomah Pak.
jangan sholat kalau lagi susah dua, ya lagi susah ingat sama Allah mau sholat kan pakai baju yang rapi yang dikit, kenapa ya? Lagi susah hidup duanya, ya sama manusia lagi begitu tuh, ya kalau lagi senang nggak ingat ada teman, nggak ingat tetangga, ingat sudah ada yang susah baru apa? Kalau sudah ada datang tuk Waalaikumsalam, ada perlunya, nah kalau ada perlunya lainnya tuh, ya kalau ada bahasa ada perlu masih ada tuh, ya wa min alamatihi, ya ada tandanya itu bisa marfu, mansub atau majrur, ya. Nah orang nggak pernah sholat datang mau datang subuh lagi habis main subuh, apa gini ya, repotin ganggu subuh iya proses kan kita, ya. Tapi ngapain tadi ingat tentang sholat terakhir? Usah, coba senang, ya. Naik mobil juga ketemu saudaranya tetangganya yang ada buka jendela paksanya aja kagak, ya. Ketemu saudaranya, ketemu gurunya lagi naik motor kayak poten, kurang ya. Padahal dicipratin aja semuanya dikencangin mobil, mampus kalau ustad katanya, ya. Miskin jadi ustad dulu, ya orang kan macam-macam pak manusia ini dunia ini ya Allah, tapi memang ada aja, ya. Jadi istiqomah sholat 5 waktu jaga, ya. Jangan yang sunnah dulu dah, yang wajib dulu kita benerin pak, ya rapiin, ya yang wajibnya itu udah rapi belum, dari wudhunya kita, ya sholatnya mulai takbiratul ihram kita ikutin seperti yang Nabi suruh enggak, ya karena kita kan merasa puas aja sih dengan apa yang Nabi kita punya tuh. Bisa sholat tuh bisa, sholat doang ganjil. Nanti lupa Islam Islam beneran semua pak. Coba dong kaji sholat yang benar seperti sifat sholat Nabi SAW, cara Nabi sholat itu bagaimana, ya. Coba, tapi kita tuh yang dibilang Sayyidina Ali mau bener lah. Kata Sayyidina Ali kan al-qanaatu bi jahli, orang merasa puas dengan apa? Kebodohan yang dia punya. Padahal dari ibadah keseharian aja belum beres kita lupa, tapi merasa udah apa? Sholat maghrib 3 rakaat, isya 4, ya subuh 2, ya maghrib 3, udah 2 4 4 3 4, ya itu benar, tapi benar nggak lo melaksanainnya, ya istiqomah nggak, sholat nggak, gampang itu mah, ya ada waktu sholat kalau agama Tuhan juga tahu kan emang Tuhan tahu, Tuhan nggak tahu. Lu yang tak tahu diri, ya susah baru ingat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai Allah nggak pernah lupa sama kita, kita senang Allah ingat, kita susah apalagi, ya tapi kita kembali lupa sama Allah saat kita senang, ingat sama Allah saat kita susah. Ya. Nah, itu kan ta'aruf ila Allah min rafa ya'rifka fi syiddah, ya ingat sama Allah, ya kita lagi senang lupa sama Allah, lagi susah lagi kata ini doanya amin kita masih ya tadi baca Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban amin dilakukan pakai amin. Kenapa lagi susah? Ya, coba lagi semuanya angkat tangannya malas beramal itu. Ya, kalau orang pasang sekarang ngajong malah orang kayak gitu. Ya, jangan ambil. Ya, coba. Jadi kita perlunya kita istiqomah dalam melakukan kebaikan sekecil apapun. Ini ayatnya pertama disusun pastaqim, maka beristiqomahlah kama umit, ya terhadap apa yang aku perintahkan kepada kamu. Ya, jaga yang pada sholat kita depan, ya puasa kita Ramadan, ya zakat kita, haji kalau mempunyai duit, itu yang wajib sudah kita jaga, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita selalu beristiqomah dalam melakukan kebaikan dan beristiqomah dalam menjauhkan keburukan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan ayat yang berikutnya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, insyaallah.
yang satu yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan pada umur kami. Silakan para wanita.